Oke, para siswa yang saya cintai, kali ini kita akan belajar mengenai gaya dan bernyanyi lagu daerah. Materi ini untuk kelas 8 SMP, kurikulum 2013. Oke, materi ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama adalah kedudukan dan fungsi musik atau lagu daerah di Indonesia. Yang kedua, teknik dan gaya bernyanyi. Yang ketiga, latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang utama, kita harus tahu dulu apa itu lagu daerah. Lagu daerah itu adalah lagu yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Itu namanya lagu daerah. Ciri-cirinya ada 4 ya. Ini saya ambil dari buku untuk SMP yang kurikulum KTSP ya, tapi ini berhubungan. Ciri-ciri lagu daerah yang pertama adalah bersifat sederhana. Maksudnya apa? Melodinya ya, jadi lagunya dan syairnya itu sederhana, jadi mudah, lagunya itu mudah. Kemudian tangga nadanya biasanya menggunakan tangga nada pentatonis. Perlu diketahui, perlu diingat lagi bahwa tangga nada itu ada 2, ada tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Diatonis itu tangga nada yang menggunakan 7 nada, sedangkan pentatonis itu menggunakan 5 nada. Ya, jadi penta itu artinya 5 ya. Kalau diatonis itu artinya 7 nada. Tonis berasal dari kata ton, artinya nada. Oke, kemudian ciri-ciri yang kedua adalah bersifat kedaerahan. Maksudnya apa? Bersifat kedaerahan ini artinya lagu daerah itu menggunakan bahasa dan dialek daerah setempat. Jadi lagu Jawa, lagu daerah Jawa pasti menggunakan bahasa Jawa dengan dialeknya orang Jawa. Kemudian lagu Papua tidak mungkin menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Jawa karena orang Papua yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Kemudian orang dari daerah manapun pasti menggunakan dialeknya masing-masing. Dialek itu gaya bahasa ya. Jadi gaya bahasanya orang Jawa dengan orang Batak pasti berbeda. Nah, seperti itu. Kalau orang Batak biasanya agak kasar-kasar terus tegas gitu kan. Tapi kalau orang Jawa biasanya itu lembut, lemah lembut. Jadi dialeknya seperti itu. Bahasanya juga menggunakan bahasa daerah. Kemudian turun-temurun pengajarannya. Jadi lagu daerah itu diajarkan secara turun-temurun. Sejak anak-anak itu sudah diajarkan oleh orang tuanya. Contoh, kalau kita orang Jawa ya, lagu Gundul-Gundul Pacul itu sebelum kita sekolah sudah tahu. Cublak-cublak suweng itu kan kita sering main tuh yang cublak-cublak suweng ngetenggeladar itu kita sudah tahu sebelum sekolah karena pengajarannya biasanya untuk lagu daerah itu diajarkan secara turun-temurun. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, lagu daerah itu biasanya jarang diketahui penciptanya atau dalam kata lain adalah anonim ya. Jadi yang menciptakan lagu Gundul-Gundul Pacul itu siapa? Itu sampai sekarang tidak tahu ya, tidak ditulis dalam naskahnya. Nah, rata-rata lagu daerah seperti itu. Oke, kita masuk langsung ke materi utamanya, yaitu kedudukan dan fungsi musik atau lagu daerah di Indonesia. Di dalam buku kurikulum 13 itu ada 4 fungsi. Kalau kita mau mengembangkan memakai referensi yang lain juga boleh, tapi saya akan menjelaskan sesuai di buku kurikulum 13, yaitu ada 4. Yang pertama adalah sebagai sarana upacara adat. Nah, di sini saya contohkan tradisi meron ya di Sukolilo. Nah, karena saya itu orang Sukolilo, ya saya orang Kwawur Sukolilo, saya bangga dengan tradisi yang ada di Sukolilo itu sendiri. Ini yang paling terkenal di Sukolilo adalah tradisi meron. Di tradisi meron itu juga ada musiknya pastinya ya. Untuk mengiring meron itu kan ada musiknya. Kemudian musik untuk pengiring tari. Jadi yang kedua adalah musik sebagai pengiring tari. Kemudian yang ketiga
musik sebagai media bermain. Kemudian yang keempat adalah musik sebagai media penerangan. Ya, kita bahas satu persatu. Di sini penerangannya bukan penerangan listrik ya, bukan penerangan lampu biar kita padang ini ya enggak ya. Jadi kita bahas satu persatu. Ini dia sarana upacara adat. Puncak perayaan Serentahun berada ya, di hari terakhir, ditandai dengan penumbuhan padi. Saya dapatkan materi ini dari masdoncas.blogspot.com ya, bisa dicari. Di situ ada materi tentang kedudukan dan fungsi musik atau lagu daerah di Indonesia ya. Ini di situ ada contoh-contoh. Yang ada di buku ini ada upacara Serentahun, itu juga ada di buku. Di Jawa Barat itu menggunakan musik angklung. Kemudian ada musik gong renteng, itu dari Desa Lebakwangi, Batu Kurut, Kecamatan Pameung Peuk, Jawa Barat ya. Itu untuk upacara Mauludan Nabi. Kemudian ada upacara Merapu di Sumba. Nah, itu adalah untuk memanggil dan mengiring kepergian roh ke pantai Merapu atau alam kubur. Kemudian ada Kemudian ada upacara Talken Mai di Blubur, ada upacara luwang ya, gong luwang, musik gong luwang. Ini di Provinsi Bali, itu untuk mengiringi upacara kematian. Upacara kematian di Bali itu sangat terkenal, namanya adalah ngabin ya. Itu sudah terkenal. Upacara Mapak Dewi Sri dan ada lain-lain pokoknya itu ada di masdoncas.blogspot.com, itu ada lengkap di situ. Kalau mau ditambahkan upacara yang lain boleh. Ini yang kedua, musik sebagai pengiring tari. Jadi setiap tarian itu pasti diiringi dengan musik. Tidak mungkin orang menari tanpa ada musik ya. Bahkan kalau kalian tahu tari kecak yang ada di Bali itu, tari kecak yang cak-cak, cak itu. Tari itu pun ada musiknya, meskipun tidak menggunakan alat musik, tapi menggunakan suara manusia sebagai iringan musiknya. Jadi semua tari pasti ada musiknya, karena tari itu menggabungkan musik dan gerakan. Namanya adalah audiovisual art ya. Jadi seni yang bisa dilihat dan bisa didengarkan. Kemudian ada contoh-contohnya yang terkenal di Jawa Tengah, yaitu ada tari gambyong. Kemudian tari kecak di Bali itu juga sangat terkenal. Kalau di Bali lagi yang terkenal adalah tari barong, itu juga terkenal. Dan banyak lagi tari-tari di Bali. Kalau kalian piknik ke Bali pasti akan disuguhi dengan berbagai macam tari yang ada di sana. Kemudian ada tari Pakarena dari Sulawesi, kemudian ada tari Mandalika dari NTB, ada tari Ngasiuk dari Jawa Timur, ada tari Mengaup dari Jambi, ada tari Mansorantat dari Papua, dan banyak lagi tarian yang lain. Pasti tarinya diiringi dengan musik. Kemudian musik sebagai media untuk bermain. Tentunya kita tahu bahwa banyak sekali permainan di desa ya, terutama di desa, di daerah itu menggunakan lagu. Nah, contoh ada jublak-jublak suweng, ada jamuran, itu kalau di Jawa Tengah ya, jamuran. Kowe jamur opo kowe? Aku jamur kuping. Nah, itu. Jamuran, ada kuping ya. Oke, contohnya ada lagu jublak-jublak suweng dari Jawa Tengah. Oke. Kemudian ada ampar-ampar pisang dari Kalimantan, kemudian ada ambilan dari Jawa Barat. Kemudian ada tanduk majeng dari Madura. Kemudian ini yang paling sering dipakai adalah Sang Bangau dan Po Ame-ame ya. Sang Bangau dan Po Ame-ame dari Betawi. Jadi Po Ame-ame itu yang sering dilakukan ke anak-anak itu dari Betawi.
Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir ada media penerangan. Maksudnya apa media penerangan ini? Musik sebagai media penerangan itu maksudnya musik itu sebagai penambah pengetahuan. Ya, jadi orang yang gelap jadi terang itu karena ada musik seperti itu. Maksudnya bukan penerangan ini penerangan cahaya, tapi penerangan ini dia lagu-lagu dalam iklan masyarakat. Nah, jadi dalam iklan masyarakat dikasih lagu ini biar sampai pesannya ke masyarakat. Masyarakat juga tertarik seperti itu. Jadi iklannya sampai ke masyarakat. Kemudian musik atau lagu yang bernafasan agama atau religi itu sebagai penerangan kehidupan atau penerangan rohani. Jadi seperti lagu-lagu qasidah, seperti lagu-lagu religi, seperti lagu-lagunya Rhoma Irama, seperti itu. Lagu-lagu yang bersifat nasihat itu namanya itu termasuk musik untuk media penerangan. Kemudian ada lagi ini yang ketiga, musik sebagai wahana pemahaman, penerapan dan pensosialisasian nilai-nilai religius, nilai estetis, nilai sosial masyarakat. Ya, itu adalah kedudukan dan fungsi musik atau lagu di daerah Indonesia. Perlu kita ulangi lagi. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai sarana upacara adat. Yang kedua, pengiring tari. Yang ketiga, media bermain. Yang keempat adalah sebagai media penerang. Terima kasih ya yang terakhir karena sudah menyaksikan penjelasan dari saya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, mendukung channel ini, di like jika kalian suka, kemudian dikomentari kalau ada saran, kritik, saran dan sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk di share biar teman-teman kalian juga belajar mengenai gaya dan musik tradisional ini tadi. Oke, salam kenal dari keluarga Hirdaya.